Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim وملائكتك وجميع الصالحين من بريتك عدد علمك واغفر واغث وفرج بفضلك ومنتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan Sadatul Habaib wa khusus bidzikrih Syekhana Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar beserta para habaib yang lainnya yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati, Allah angkat derajatnya, karuniakan hajatnya dan berikan sehat wal afiat serta selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga para guru, para asatidz, para jajaran pengurus Majelis Rasulullah SAW Kutai Timur Sangatta dan juga para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, Allah rahmati kita semuanya, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah tidak bangun dari majelis ini kecuali apa hajat kita dikabulkan Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan untuk kita hadir bersenang-senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dan juga di dalam mimpi seorang salihin yang bernama Syekh Abu Musa. Di dalam kitab Sabilul Huda wal Rasyad dikatakan bahwasannya ditanya ketika bermimpi Rasulullah SAW, orang tersebut, Syekh tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang maulid Nabi Muhammad, tentang maulid Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, man fariha bina farihna bih. Siapa yang berbahagia untuk kita, maka kita pun akan bahagia untuknya. Yang senang kepada Rasulullah, Rasulullah juga senang kepadanya. Jika Rasulullah SAW senang kepada seseorang tersebut, tentu saja orang itu akan menjadi dekat dengan Rasulullah dan insya Allah akan selamat di akhirat, dan juga di dunia orang tersebut akan bahagia. Namun Rasulullah SAW diutus tentu dengan syariat. Rasulullah SAW diutus membawa daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka mengamalkan syariat-syariat tersebut, berpegang teguh dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, itu tentu orangnya lebih lagi dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang saya tidak akan panjang lebar di sini karena nggak mungkin seseorang berbicara di depan gurunya, dan kita juga sudah rindu ingin diceramahi, bukan menceramahi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita praktekkan, kita amalkan di rumah kita masing-masing. Saya cuma ingin membawa satu kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kisahnya sangat menakjubkan sekali. Kisah tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ini seorang sahabat yang suatu ketika di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu warḍah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab kala itu Amirul Mukminin, seorang Amirul Mukminin, menulis surat kepada Kaisar Romawi Heraklus. Dikirim surat tersebut, subhanallah, suratnya ini bukan sembarang surat. Suratnya ini setengahnya mengancam. Padahal kalau diketahui
tentara Islam kala itu sedikit. Romawi itu termasuk kerajaan besar, yang kala itu kerajaan besar di Arab atau di sekitarnya itu adalah kerajaan Romawi dan Persia. Subhanallah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis suratnya itu setengahnya mengancam dengan mengatakan, kalau kamu nggak masuk Islam kamu nggak bakal selamat. Kalau kamu memerangi kami akan mengirim pasukan-pasukan yang bukan sembarangan, pasukan yang kau akan takut. Mereka mungkin hina di hadapan kalian, tapi mereka sangat hebat, perkasa, dan kalian akan diperangi dengan perang yang sangat dahsyat. Ini tulisan Sayyidina Umar bin Khattab kepada seorang Kaisar Heraklius, bukan sembarangan. Nggak taunya yang mengirim surat tersebut, yang membawa surat tersebut adalah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Dibawa surat itu, disampaikan kepada Kaisar Romawi tadi, kan oleh Kaisar Romawi dibaca. Ini kok kurang ajar ini saya kaisar bukan sembarangan orang, ini kaisar. Kok dikirimi surat ngancam-ngancam lagi. Emang pasukan umat Islam berapa sih? Pasukan Romawi banyak. Bahkan pernah suatu ketika wibawanya tentara muslimin, tentaranya Rasulullah SAW, tentaranya Rasulullah SAW, tentaranya umatnya Rasulullah SAW, bukan sembarangan. Sampai suatu ketika ada peperangan yang kemudian musuhnya umat Islam tadi berangkat ke negeri Cina minta tolong dengan Kaisar Cina. Cina pasukannya sangat banyak. Lalu orang tadi itu, musuhnya muslimin tadi itu berangkat ke Kaisar Cina meminta pertolongan untuk diberi bantuan tentara. Lalu mengatakan, wahai Kaisar Cina, saya minta pertolongan untuk darimu untuk memerangi mereka umat Islam, tentaranya Muhammad Rasulullah SAW. Gak taunya Kaisar Cina itu sebelum perang ingin tahu musuhnya itu kayak apa. Lalu ditanya oleh Kaisar Cina, sifatnya musuhmu itu kayak apa? Gak taunya jawabannya adalah, musuh-musuh kami itu jumlahnya gak banyak kan? Cuman mereka itu kalau malam hari kerjaannya seperti tiang sholat, ketika di siang hari shawwal, mereka adalah tukang puasa, dan ketika di peperangan mereka itu seakan-akan melihat kematian itu sesuatu yang harus direbutkan. Kayak kita tadi mungkin berdiri mahalul qiyam, masing-masing sudah melihat hintalu di atasnya. Telur-telur sudah dilihati semuanya. Itu yang di sana mau ditarik ke saya, ada hiasannya. Nanti kelihatannya hiasannya nanti nggak karuan, jadinya macam-macam. Tapi mereka umat Islam itu melihat kami ketika berperang itu seakan-akan, wah ini mengejar kematian. Kalau kita kan dikejar-kejar kematian, ini seakan-akan mengejar kematian. Disifatkan banyak sifat-sifatnya. Kata Kaisar Cina tersebut, sebaiknya kalian damai dengan orang-orang kayak gitu. Ini kalau kami, kata Kaisar Cina, mengirim tentara yang awalnya di Arab sana dan akhirnya ada di bawah singgasanaku ini, kami belum tentu menang melawan mereka. Kenapa? Wibawanya hebat, wibawanya Masya Allah, karismanya Subhanallah. Nah ini dikirim Abdullah bin Hudzafah kepada Kaisar Romawi. Begitu di depan Kaisar Romawi dibaca, tersenyum meremehkan Kaisar Romawi, kemudian diancam Abdullah bin Hudzafah. Wahai engkau, kata, Tanassar, kamu harus masuk ke agama Nasrani. Kata Abdullah bin Hudzafah, la, nggak mungkin saya masuk Nasrani, nggak mungkin saya meninggalkan agama. Kemudian tanya lagi, masuk kamu kepada Nasrani, akan aku berikan separuh daripada kekayaan kerajaanku. Sayyidina Abdullah, Romawi bukan sembarangan nih. Kita kalau lihat film-film Romawi kan tahu sendiri Romawi kayak apa. Itu masih filmnya, bagaimana kenyataannya. Kemudian mengatakan, masuklah engkau kepada agama Nasrani, lalu aku akan berikan separuh daripada kerajaanku ambil buat kamu. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, la, enggak akan. Walaupun engkau memberikan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku pun tidak akan pernah meninggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Lalu menunjuk kepada satu salib sambil mengatakan, usjud di hadis salib, sujudlah engkau di depan salib ini.
Sayyidina walaupun sebentar, maka kamu akan aku bebaskan. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, la, gak akan pernah aku sujud. Lalu diancam Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dibawa oleh tentara-tentaranya, kemudian diikat di satu tiang. Lalu pasukan memanah pun akan memanah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Tapi subhanallah, ternyata itu cuma ancaman saja untuk melemahkan iman dan Islamnya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Ditembaki cuma kena di atas kepalanya saja atau di bawah kakinya. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah tidak bergerak sedikit pun. Ini sudah ditawari kerajaan, ditawari macam-macam. Subhanallah, di beberapa tempat gak jauh di Indonesia, itu ada beberapa orang yang karena kelaparannya itu diberi Indomie sekresek saja sudah ninggalin ajaran Islam. Agama Islam ditinggal. Cuman demi sedikit harta saja Islam ditinggal. Subhanallah. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah kemudian begitu diancam dan ini itu semuanya, dia nggak bergerak sama sekali. Sahabat, ada kekokohan di dalam ajaran Islam dan imannya. Nggak taunya disuruh turunkan. Lalu kemudian diiming-iming lagi, diiming-iming dimasukkan ke dalam satu ruangan yang isinya perempuan-perempuan yang waliyadzubillah terbuka auratnya. Perempuan-perempuan Romawi, bukan sembarangan. Orangnya masya Allah nggak usah dibayangin sudah. Akhirnya kebayangin macam-macam. Itu 3 hari 3 malam dimasukkan ke dalam ruangan isinya perempuan semuanya. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah cuma menunduk, menjaga pandangannya dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang ada satu orang kelihatan rambutnya saja agak panjang, kita kejar, ini kelihatannya cantik. Begitu kita lihat kadang-kadang jelek dia. Cuman penasaran, setan yang bikin penasaran sebenarnya. Yang membuat penasaran itu kan setan. Ini cantik-cantik semuanya diperintahkan oleh Kaisar Romawi untuk menggoda Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Gak bergerak sama sekali. 3 hari 3 malam itu perempuan kayak nggak dihiraukan sama sekali. Kayak ada diherani. Subhanallah. Setelah 3 hari dibukakan ruangan tersebut, perempuan-perempuan tadi dipanggil oleh Kaisar. Ditanya, bagaimana? Apakah dia sudah tergoda? Perempuan-perempuan tadi marah-marah sama Kaisar, mengatakan, "Wallah, ente masukkan saya, engkau masukkan kami di dalam satu ruangan yang nggak tahu dalam ruangan itu manusia atau batu." Nggak gerak sama sekali. Itu perempuan jadi nggak pede. Padahal dimasukkan dalam keadaan cantik-cantik, keluar kayak merasa paling jelek sedunia. Nggak ada sama sekali yang merayu. Lalu kemudian dikeluarkan dari ruangan. Lalu diancam dan diperintahkan pasukannya untuk membakar minyak yang sangat panas. Minyak itu mendidih sekali. Lalu kemudian diambil satu sandera daripada umat Islam dan dimasukkan ke dalam minyak tadi. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah diperintahkan untuk melihatnya. Itu mendidih. Begitu orang muslim sandera tadi yang dimasukkan di dalam minyak yang sangat mendidih tadi itu, sampai akhirnya keluar cuma tinggal tulang-tulang saja. Tinggal tulang saja. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Hudzafah diperintahkan masuk kepada Nasrani. Dia mengatakan gak akan. Masukkan dia. Dibawa Sayyidina Abdullah bin Hudzafah untuk dimasukkan ke dalam panci yang sangat panas. Nggak taunya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah begitu sangat dekat dengan panci, kemudian beliau menangis. Melihat beliau menangis seperti itu, Kaisar mengatakan hentikan, panggil dia, jangan-jangan dia ketakutan. Dibawa Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Begitu didekat daripada Kaisar Romawi ditanya, maafkah, apa yang membuat kau menangis? Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mengatakan, yang membuat aku menangis, jangan kau kira karena aku takut engkau masukkan ke dalam panci tersebut, minyak tersebut. Enggak. Tapi yang membuat aku nangis, sayang sekali saya punya satu nyawa yang akan dikorbankan masuk ke dalam panci tadi. Andaikan aku memiliki nyawa sebanyak rambut yang ada di badanku ini, maka akan aku korbankan semuanya untuk masuk ke dalam panci tadi. Bingung Kaisar. Ini manusia apa ini? Kok subhanallah berpegangan teguhnya sama syariat itu, sama Islam, imannya kuatnya kayak itu.
Lalu kemudian memeras itu Kaisar Romawi. Ayolah, tolonglah, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani gitu. Dia merasa bahwasanya kalau Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah masuk kepada agama Nasrani, dia akan senang, dia akan merasa menang. Nggak taunya Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah mengatakan, tidak akan pernah aku tinggalkan ajaran Allah dan ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nggak taunya diancam lagi. Ancamannya apa? Dimasukkan dalam satu ruangan, nggak diberi makan 3 hari. Begitu 3 hari nggak diberi makan, lalu kemudian dibuka, ternyata Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah masih saja berpegang teguh. Dalam keadaan lapar, nggak taunya apa? Dimasukkan lagi ke dalam ruangan, diambilkan makanan-makanan yang haram, dimasukkan dagingnya babi, dimasukkan khamar, minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Tujuannya ini kan sudah lapar, mungkin siapa tahu ada yang namanya babi dan lain sebagainya ini atau minuman keras ini, nanti dia makan gitu. Kalau dia makan berarti kan dia nggak punya prinsip katanya. Nggak taunya Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah mengatakan ketika dimasukkan ruangan tersebut, ini babi, kalau syariatnya ini sudah darurat, boleh dimakan ini sebenarnya. Kalau syariatnya, fikihnya, ini sudah bisa dimakan, darurat ini sudah. Ini kelaparan 3 hari 3 malam nggak makan. Tapi apa? Tapi ditahan oleh beliau karena beliau tidak ingin Islam dianggap remeh. Kalau dia makan seperti itu diketawai oleh Kaisar Romawi, diketawai oleh Perdana Menteri atau menteri-menterinya Kaisar tadi. Oh, ternyata orang ini lemah dan lain sebagainya. Nggak tahu ya Pak, 2 hari 3 hari dilihat ternyata juga daging itu nggak tersentuh sama sekali. Minuman khamar tadi, minuman keras tadi pun nggak tersentuh sama sekali. Ini coba lihat ini kayak apa teguhnya itu. Gimana kok prinsipnya seperti itu? Apa yang ada di dalam hatinya Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah? Kayak apa itu hatinya? Subhanallah. Mudah-mudahan kita punya kekuatan, keteguhan seperti beliau itu. Dikeluarkan. Begitu dikeluarkan sampai Kaisar Romawi sudah capek mengatakan, saya iming-iming kamu, saya ingin berikan kamu kenikmatan. Kamu nggak mau keluar daripada Islam. Lalu aku ancam kamu, kamu nggak akan, seakan-akan nggak ada rasa takut. Tetap kamu berpegang teguh. Wahai Abdullah bin Hudzaifah, kalau begitu, tolong saya minta satu saja, permintaan satu saja. Tolong kau cium kepalaku. Cium kepalaku. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah, tidak akan pernah aku cium kepalamu. Cium kepalaku, kau aku bebaskan. Kata Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah, nggak akan aku cium. Ini cuma mencium saja kepalanya Romawi itu. Cium, kulik, selesai. Nggak akan disiksa lagi, nggak akan dipermainkan lagi. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah, enggak. Ini kesel aja ini. Ya biasanya kan yang disiksa yang capek. Ini enggak, yang nyiksa yang capek. Allah, ini manusia apa katanya. Lalu kemudian dikatakan, engkau cium kepalaku dan aku bebaskan engkau beserta para saudara muslimin yang ada di sini. Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah mikir, ini cuma mencium saudara-saudara umat Nabi Muhammad SAW yang juga banyak daripada kalangan sahabat akan dibebaskan. Ya sudah, terpaksa mencium. Didatangi, dicium kepalanya Kaisar. Begitu dicium kepalanya Kaisar tadi, kemudian dibebaskan Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah dan juga para sandera muslimin dibebaskan. Lalu datang Perdana Menteri ngomong kepada Kaisar Romawi, wahai Kaisar, jika engkau ingin merubah agama dia, ya, atau merubah orang-orang yang seperti dia, itu banyak kan. Biar engkau siksa kayak apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan Islam atau meninggalkan agamanya. Karena apa? Orang yang kayak gini banyak kan. Itu zaman dulu. Kalau sekarang, Masya Allah, orang yang kayak gini itu banyak. Yang orang kayak gini cuma bikin kamu capek, cuma bikin kamu keuyuhan, dan untung kamu bebaskan dia. Dibebaskan. Begitu dibebaskan, Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah kembali ke tempatnya, bertemu dengan Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ditanya, diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah. Lalu kemudian
Begitu diceritakan seperti itu, Sayyidina Amir Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kemudian menangis dan kemudian memegang kepala Sayyidina Abdullah bin Hudzafah sambil mengatakan, haqqan ala kulli muslimin an yukabbir ra'sa Abdullah bin Hudzafah. Sungguh pantas setiap orang muslim mukmin itu mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Wa ana Allah, dan langsung diambil, dipeluk oleh Sayyidina Umar, dicium kepala. Kenapa? Saking bangganya Sayyidina Umar bin Khattab ketemu orang seperti itu. Banyak orang seperti itu zaman dulu, zaman sekarang Allah Akbar. Dia ancam PHK aja bingungnya minta ampun. Sholat ditinggalin. Buka toko, untungnya masih 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah saja, itu azan nggak pernah dijawab. Jawab aja nggak, apalagi sholatnya. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan Islam kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wa kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.